Penjahat itu menyemprotkan asap ke dalam mobil untuk mengancam polisi agar membuka mobil lapis baja dari dalam. Kemudian sebesar asap mengepul dari ventilasi. Saat semakin banyak asap masuk ke dalam mobil, kedua polisi yang selamat langsung gelisah karena tidak dapat bernapas. Salah seorang polisi mengeluarkan masker gas, namun topengnya hanya ada satu, sedangkan polisi lainnya hanya bisa menggunakan handuk basah untuk melawan. Namun tak lama kemudian ia tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Melalui radio dan negosiasi dengan penjahat, ia mengatakan selama penjahat bisa menjamin keselamatan keduanya, ia akan membuka pintu sesuai permintaan. Penjahat itu langsung setuju, tetapi kesepakatan ini hanya taktik para penjahat. Polisi itu sama sekali tidak menyadari hal ini. Baru saja membuka pintu, ia ditembaki oleh perampok yang bersembunyi di atas atap. Sebelum meninggal, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk membalas tembakan itu, sedangkan rekan satu timnya yang tersisa menyadari bahwa mereka telah ditipu dan dengan cepat menekan tombol untuk menutup pintu mobil. Sebelum penjahat bisa masuk ke dalam, pintu mobil baja itu segera tertutup kembali. Melihat tidak ada cara lagi untuk membuka pintu mobil baja, mereka mengeluarkan penyembur api suhu tinggi dan bersiap untuk membakar rangka mobil lapis baja. Tetapi ketika bahan bakar penyembur api hampir habis, ia hanya bisa membuat lubang berukuran kecil pada mobil lapis baja itu. Tepat ketika beberapa orang bersiap untuk memikirkan cara lain, tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter di atas kepala. Saat itu, komandan polisi itu menyadari bahwa mobil lapis baja itu pasti masih berada di padang pasir. Melihat rencana mereka akan segera terbongkar, para penjahat itu langsung panik. Di bawah tekanan yang luar biasa, perselisihan mulai muncul di antara para penjahat. Lalu kedua orang penjahat mulai bertarung. Pada saat ini, pintu mobil lapis baja tiba-tiba terbuka. Ternyata polisi itu tahu kesempatan telah datang ketika dia mendengar suara pertarungan. Ia mengangkat senapan mesin ringannya dan memulai tembakan yang sangat ganas. Semua penjahat berhasil dibunuh dalam sekejap mata dan hanya seorang penjahat yang terluka parah yang berhasil lolos. Ketika penjahat itu berhasil mengambil senjata, ia ingin membalas tembakan itu, tetapi polisi itu tiba-tiba masuk ke dalam mobil lagi. Kemudian polisi yang tertembak itu menutup lagi pintu baja. Pada saat ini, satu-satunya yang tersisa adalah penjahat itu, tetapi ia terluka parah. Melihat keadaan sudah seperti ini, ia memutuskan untuk melakukan upaya terakhir dan melanjutkan pemotongan rangka kendaraan dengan semprotan api. Terakhir kali berusaha, sebuah lubang kecil dibuat di atasnya yang dapat digunakan untuk meletakkan tangan. Kemudian dia meraba-raba regulator hubung singkat dan pintu silinder mobil yang menyalip itu. Lalu dengan usaha keras, akhirnya pintu baja terbuka. Ketika dia maju untuk memeriksa, dia mendapati bahwa polisi terkapar mati karena tembakannya tadi. Saat itulah penjahat menemukan bahwa mobil lapis baja itu tidak hanya berisi uang ratusan juta, tetapi juga sekotak penuh emas batangan. Mengira semua itu miliknya, ia pun segera keluar dari mobil lalu mencari kekasihnya dan memberitahukan kabar bayi itu. Keesokan harinya, keduanya pergi ke tempat kejadian perkara, siap untuk melarikan diri dengan hasil kejahatannya. Namun saat mereka tiba di lokasi, mereka bertemu dengan komandan polisi yang datang untuk mencari tahu lagi. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pria berambut kuning yang mengemudikan helikopter telah tiba di mobil lapis baja dan siap menggunakan bahan peledak untuk meledakannya. Kemudian ratusan dolar uang tunai langsung berubah menjadi darah di mana-mana. Niat kerja kerasnya sia-sia, penjahat yang sudah lemah itu hanya memiliki senyum pahit di wajahnya. Bagaimana kelanjutannya? Tonton terus alur ceritanya.